Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh tentang bagaimana admin media sosial terkait tentang pengelolaan dari aspek sumber daya manusia. Secara sempurna, saya katakan secara sempurna karena ini adalah ideal pengelola ataupun SDM media sosial yang berada di institusi pemerintahan. Hal ini didasari atas pertimbangan betapa banyak beban kerja yang dimiliki oleh para pengelola media sosial, juga terkait dengan karakter media sosial, termasuk juga kontennya seperti apa, interaksinya bagaimana, perencanaannya, eksekusi sampai evaluasi dan penulisan laporan yang harus dilakukan oleh para pengelola media sosial. Secara manajemen sumber daya manusia pengelolaan media sosial semestinya memiliki sebuah unit tersendiri yang dikepalai oleh seorang kepala unit yang bertugas sebagai koordinator dari unit pengelola media sosial. Tugas dan tanggung jawab dari kepala unit tersebut memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam unit pengelola media sosial memiliki updating konten, memproduksi konten, mempublikasi konten, menentukan media ataupun saluran yang dipakai untuk publikasi konten, juga menentukan apakah harus menggunakan iklan, kemudian membaca sentimen dalam di dalam aplikasi analitik media sosial. Nah, selanjutnya di dalam klaster ataupun unit para pengelola media sosial ini terdiri dari admin konten teks, admin konten video, admin analis media sosial, dan admin desain visual atau pelaksana, dan juga perlu melibatkan influencer. Admin konten teks. Admin konten teks ataupun para pengelola konten teks yaitu bertanggung jawab untuk mengelola konten dalam bentuk teks sebagai penulis atau copywriter. Ia memastikan bagaimana tulisan-tulisan itu sesuai dengan karakter dari media sosial, memastikan bahwa informasi ataupun peristiwa yang terjadi di institusi tertulis dengan baik sebagai konten di media sosial. Baik itu konten yang bersifat teks, dalam hal ini seperti Twitter, maupun sebagai pendamping dari foto dan video di YouTube maupun di Instagram, termasuk juga di halaman Facebook. Selanjutnya ada para pengelola ataupun pengelola konten video. Para pengelola atau pengelola konten video ini bertanggung jawab untuk proses praproduksi, produksi maupun pasca produksi dari konten video dan animasi. Kemudian ada analis media sosial. Analis media sosial adalah pelaksana yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap media sosial. Ia harus memantau sentimen, melakukan penelitian terhadap publikasi konten terkait dengan penggunaan hashtag, kemudian mention, kemudian respon terhadap isu-isu yang sedang hangat ataupun up to date, termasuk juga untuk melakukan analisis respon interaksi terhadap komunikasi krisis yang selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana konten teks. Kemudian ada pelaksana desain visual. Ia bertanggung jawab untuk proses produksi, praproduksi, pasca produksi terhadap konten-konten animasi video yang bersifat desain. Desain-desain profil dari berbagai ukuran yang dimiliki oleh media sosial, termasuk juga desain-desain gambar maupun foto yang ada dan siap dipublikasikan di media sosial. Terakhir, meskipun ini bukan organik,
Dalam pengelolaan media sosial terkait dengan manajemen SDM diperlukan adalah influencer. Influencer ini bisa melibatkan internal dari seluruh ASN ataupun beberapa ASN yang berada di institusi pemerintah. Dengan demikian, informasi yang disebarkan tidak hanya berasal dari satu akun resmi milik institusi pemerintah, lembaga kementerian, tetapi juga disebarkan melalui berbagai akun yang dimiliki oleh ASN. Hal ini untuk meningkatkan capaian jaringan dan penyebarluasan informasi. Di beberapa institusi pemerintah, pemerintah daerah maupun pusat, ada juga yang memang menggunakan influencer, buzzer, blogger, dan para pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk penyebaran informasi. Meskipun ada beberapa sentimen negatif terhadap penggunaan influencer dan buzzer yang dalam konteks ini dianggap sebagai profesi yang negatif, tetapi dalam konteks SDM pengelolaan media sosial, hal ini diperlukan untuk penyebarluasan informasi. Tidak digunakan, ya, sekali lagi saya garis bawahi, para influencer, buzzer, blogger, dan para pendukung lain itu tidak digunakan untuk merisak, merundung, bullying, atau membuat negatif sentimen terhadap netizen yang lain, tetapi digunakan untuk menyebarkan informasi dengan algoritma penggunaan akun yang banyak. Harapannya informasi menjadi jauh lebih berkembang. Konteks ini sama juga sebenarnya dalam media massa tradisional. Ketika institusi pemerintah menggunakan durasi waktu televisi, durasi waktu siaran radio, kolom maupun ukuran di majalah dan tabloid maupun koran, itu adalah influencer, buzzer, media massa yang dipergunakan untuk penyebaran informasi, sehingga harapannya para pembaca, penonton, dan pendengar radio itu bisa mendapatkan informasi menjadi jauh lebih luas. Penggunaan yang lebih bisa memungkinkan secara maksimal adalah sebenarnya di internal ASN itu sendiri. Beberapa kementerian bahkan menyebutnya sebagai cyber army. Artinya seperti yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya bahwa akun media sosial ASN adalah representasi dari pelaksanaan kehumasan institusi pemerintah, sehingga diharapkan sebagai pegawai yang bekerja di institusi pemerintah juga mendukung penyebaran informasi terhadap masyarakat sesuai dengan jaringan pertemanan yang ada di akun media sosial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perlunya panduan pengelolaan dari media sosial. Pengelolaan media sosial di institusi pemerintah itu memerlukan panduan dalam pengelolaan media sosial. Panduan ini bersifat agak mengikat, saya katakan agak mengikat karena dalam konteks-konteks tertentu memang ada publikasi yang bersifat insidental gitu kan, yang bersifat mendadak, yang bersifat pada saat ini juga harus dipublikasikan. Tapi sebenarnya panduan ini akan membuat semacam garis yang harus diikuti, rel yang memandu para pengelola media sosial, termasuk para pejabat-pejabat dan pegawai, baik di tingkat eselon 1, 2, 3, 4, baik di tingkat kementerian, sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala dinas, kepala unit, dan sampai staf-staf yang berada dalam institusi pemerintahan. Panduan tentang pengelolaan
media sosial ini harus disepakati secara tertulis dan menjadi pedoman baku dalam pengelolaan konten, baik itu SDM, kemudian baik itu monitoring, analisa, komunikasi krisis, organisasi, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya panduan media sosial khas dari institusi pemerintahan tertentu memberikan semacam alur kerja yang baik. Bagaimana munculnya produksi sebuah video di YouTube? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jenama, branding, karakter dari institusi pemerintahan? Animasi apa yang digunakan? Grafis apa yang menjadi ciri khas? Pewarnaan apa yang dipilih untuk menunjukkan bahwa ini adalah branding lembaga? Oleh karena itu, panduan medsos ini diperlukan sebagai panduan arah dan manajemen, baik dari SDM, baik dari konten, baik dari aturan-aturan termasuk sampai ke komunikasi krisis dalam pengelolaan media sosial. Kemudian panduan yang selanjutnya adalah kalender konten. Kalender konten ini diperlukan untuk pengaturan dan penjadwalan konten sesuai dengan jenis, isi, dan peristiwa yang dipublikasikan oleh institusi pemerintah. Panduan konten ini penting karena untuk menghindari betapa banyaknya konten yang dianggap, sekali lagi saya garis bawahi, yang dianggap penting untuk dipublikasikan. Jangan sampai akun media sosial pemerintah terlalu banyak mempublikasikan apa saja konten di media sosial, tetapi pada dasarnya ini adalah acara atau peristiwa yang sifatnya internal, yang tidak mendapatkan perhatian oleh netizen. Nah, kalender konten ini diperlukan sebagai panduan kepada setiap leveling, setiap strata, setiap unit yang berada di institusi pemerintahan, sehingga minimal para staf, para pejabat mengetahui setiap hari Senin apa konten yang menjadi titik fokus publikasi. Setiap Rabu akan mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang akan menjadi album dari konten di Instagram. Kemudian akan juga mengetahui karakter dari konten tersebut. Kemudian diperlukan juga panduan pengelolaan media sosial adalah media monitoring, baik itu bersifat aplikasi, platform yang banyak tersedia, baik itu di handphone maupun di situs-situs penyedia media monitoring. Ini diperlukan, ya, aplikasi ini diperlukan untuk melakukan monitoring konten serta melihat sentimen terhadap branding lembaga di media sosial. Nah, ini menjadi salah satu kepentingan dalam pengelolaan media sosial. Dan yang terakhir yang tidak harus kita pahami bersama dan tidak boleh tidak ada adalah SOP ataupun alur kerja. Alur kerja dalam pengelolaan media sosial ini menunjukkan bagaimana tugas, fungsi dari admin dan pelaksana atau PIC, termasuk koordinasi antar unit terkait. Sebagai contoh di sini, ya, ini adalah alur kerja publikasi media sosial bidang kehumasan di salah satu kementerian, ya. Di sana memuat tentang proses dan pelibatan orang maupun struktur dalam publikasi di media sosial, menjelaskan fungsi dan tugas dalam melakukan publikasi di media sosial, juga menjelaskan tentang ukuran mulai dari analisis isu, kelengkapan konten,
waktu yang dibutuhkan, luaran yang dihasilkan, termasuk di dalamnya adalah standar visual. Kemudian alur kerja publikasi medsos ini juga mengantisipasi terjadinya komunikasi krisis, memahami bagaimana sebuah konten itu perlu perlu panduan waktu yang disepakati bersama, sepakati bersama kapan ini dipublikasikan, berapa lama sebuah konten itu di ACC sampai dipublikasikan, apa tanggung jawab dari masing-masing struktur tersebut. Nah, ini yang kita katakan sebagai alur kerja publikasi medsos. Karena ini penting gitu kan, karena ini penting. Terkait dengan hal publikasi di media sosial, saya bisa memberikan sebagai contoh kembali bagaimana kebutuhan tentang para pengelola media sosial. Sekali lagi saya katakan bahwa dari aspek manajemen sumber daya manusia, para pengelola media sosial itu harus bekerja 24 jam dalam sehari, ya. Kemudian juga bekerja Senin ke Minggu. Sehingga tidak menjadi patokan harus bekerja sesuai dengan jam kerja kantor, gitu kan. Senin sampai Jumat, Sabtu dan hari Minggu tidak ada konten yang dipublikasikan di media sosial. Nah, oleh karena itu pentingnya kita memahami seandainya ada pengelola media sosial ataupun pelaksana media sosial yang memang dibutuhkan untuk diserahkan tanggung jawab dalam pengelolaan media sosial. Atau ada sebagian peserta dalam pelatihan ini, Bapak Ibu sekalian, yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial. Apa yang menjadi tanggung jawab dalam mengelola media sosial? Diuraikan di sini ya, kita akan uraikan di sini. Pertama, pengelola media sosial yaitu mereka harus membuat perencanaan konten dan juga menentukan waktu serta pilihan akun media sosial. Kedua, memastikan updating konten media sosial dan situs institusi sesuai dengan perencanaan. Ketiga, memantau perkembangan konten terkait penyebaran ataupun share maupun interaksi dengan netizen. Keempat, mengusulkan kalender konten sebagai perencanaan publikasi. Kelima, membuat strategi komunikasi digital terkait diseminasi informasi maupun program institusi yang tengah dilaksanakan. Keenam, membuat laporan pekanan, bulanan, dan tahunan tentang media sosial dan situs institusi. Ketujuh, melakukan analisis konten media sosial terkait komunikasi krisis institusi. Kedelapan, membuat evaluasi rutin terhadap publikasi konten yang telah dilakukan. Kesembilan, memantau perkembangan konten melalui aplikasi ataupun dashboard situs analisis media sosial. Kesepuluh, menentukan media buying terkait iklan institusi di media sosial ataupun saluran internet web lainnya. Yang ke-11, merancang konten untuk bahan iklan di media sosial. 1-11 ini merupakan sebagian kecil, saya mengatakan sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari tugas dan fungsi para pengelola media sosial. Karena banyak lagi urutan-urutan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para pengelola media sosial. Oleh karena itu, mereka yang ditunjuk
atau Bapak Ibu yang kebetulan memegang dan sebagai admin media sosial harus memiliki keterampilan dan penguasaan dan kebiasaan dalam menggunakan fitur-fitur di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Dia juga bisa memahami bagaimana menggunakan fasilitas periklanan yang memang disediakan oleh pihak media sosial, memahami fitur-fitur termasuk ukuran foto, ukuran cover maupun sampul dari media sosial, keterbatasan karakter teks yang diunggah di media sosial, keterbatasan durasi video yang diunggah di media sosial, penggunaan hashtag, kata kunci ataupun tagar yang dipakai, dan pengetahuan terhadap analisis media sosial. Ini menjadi penting karena sebagai contoh terhadap deskripsi dan spesifikasi kerja para admin media sosial, yaitu tanggung jawabnya menjadi sangat besar sekali. Ada syarat pendidikan dan pelatihan, ada syarat kemampuan dan pengalaman, ya, sehingga saya tadi mengatakan bahwa mengelola media sosial itu bukan sekadar memproduksi konten dari peristiwa rutin institusi pemerintah, mempublikasikannya cukup selesai sampai di situ. Seseorang yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola media sosial, dia memiliki tugas yang cukup berat karena dia tidak hanya sekadar bekerja di belakang meja, di depan komputer, di depan telepon genggam. Ia juga merupakan perwakilan dari representasi institusi pemerintah yang langsung berhadapan dengan netizen yang memiliki karakter yang sangat berbeda, dan saya katakan sebagai maha benar netizen dengan segala unggahan dan komentarnya. Sehingga diperlukan semacam keahlian khusus dalam mengelola media sosial. Meskipun tetap ada sebuah catatan penting bahwa tidak selamanya sesuatu yang bersifat ideal dan sempurna ini dilaksanakan. Terkadang ada institusi pemerintah, terutama yang berada di daerah-daerah, itu memiliki SDM yang terbatas. Oleh karena itu, ketika menyadari keterbatasan SDM, menyadari kurang mampunya SDM yang selama ini ditunjuk dalam pengelolaan media sosial, maka solusinya adalah meningkatkan ataupun upgrade kemampuan admin media sosial tersebut untuk setidaknya memahami fitur-fitur analitik, bisa melakukan analisa, membaca laporan terhadap perkembangan media sosial, dan juga memproduksi konten sesuai dengan aplikasi maupun perangkat lunak ataupun software yang berciri khas jenama ataupun branding lembaga tempat ia bekerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, sebagai peserta Diklat Pranata Humas, ketika diserahi tanggung jawab untuk menjadi admin pengelola media sosial, harus benar-benar memahami bahwa media sosial bukan sekadar media mengupload konten saja, tetapi banyak aspek-aspek lain yang mesti dipahami, mesti dipelajari untuk bisa memaksimalkan medsos pemerintah sebagai representasi dari tata kelola kehumasan yang pada akhirnya
itu memberikan sentimen yang cukup baik bagi lembaga. Akan tetapi, ya, saya memberikan garis bawah, akan tetapi tidak bisa juga meskipun sudah ada juknis dan juklak itu harus bekerja sesuai dengan SOP, harus bekerja sesuai dengan panduan, harus menjawab sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan di media sosial. Karena karakternya itu tidak sekadar menjawab. Karena karakter media sosial itu tidak sekadar netizen berkomentar, kita memberikan tanggapan. Ini contoh yang bisa kita lihat bagaimana ketika seseorang sebuah akun ya mempertanyakan bagaimana proses penonaktifan peserta meninggal dunia ya di salah satu akun institusi pemerintah. Ketika adminnya hanya sekadar bekerja sesuai dengan panduan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di media sosial, maka jadinya seperti ini, bahwa pertanyaan penonaktifan peserta yang meninggal itu dijawab sesuai dengan textbooks-nya, yaitu mohon maaf untuk proses penonaktifan peserta meninggal dunia, peserta memang wajib datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Kemudian juga apabila surat akte kematian belum ada, peserta bisa melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari pihak RS. Dalam konteks jawaban ini sesuai dengan panduan yang ada di institusi pemerintah tersebut. Tetapi secara logika tidak mungkin peserta yang meninggal akan mengurus dirinya sendiri di kantor cabang BPJS ataupun membuat surat keterangan meninggal dunia dari pihak RS. Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi para pengelola media sosial di institusi pemerintah, bahwa mengelola medsos itu tidak sekadar dalam perspektif yang selama ini adalah media offline yang dianggap sebagai saluran satu arah. Media sosial memiliki lingkungan yang berbeda, karakteristik pengguna yang berbeda pula, dan interaksi yang lebih interaktif. Ada algoritma media sosial yang juga harus dipertimbangkan untuk memproduksi konten, jenis konten, publikasi maupun interaksi.